Nah, artinya ayat ini ingin menggambarkan bahwa sekali lagi semua tubuh kita akan berbicara. Jadi hanya diberikan gambaran kepada kita dari Allah bahwa tangan dan kaki akan berbicara, akan menjadi saksi gitu. Masya Allah. Nah, mulut kita akan diam, badan itu sekalian. Jadi kita sedikit pun tidak akan mungkin bisa mengelak, akan bisa berbohong kepada Allah. Kenapa? Karena yang berbicara tangan kita yang menulis sesuatu, yang membawa sesuatu, yang melakukan sesuatu. Kaki kita yang kita langkahkan untuk berjalan dan itu sekalian. Dia tahu di sini. Maka pada dasarnya iman itu akan membuahkan suatu buah yang indah kepada itu ketika pertama perasaan takut kita kepada Allah sangat besar. Jadi muncul rasa takut kita hanya kepada Allah. Maka iman itu akan berbuah. Jadi ketika muncul rasa kekhawatiran kita, ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau sekiranya Allah memunculkan semua kejelekan-kejelekan yang kita lakukan, barangkali di waktu kita hidup di dunia ataupun di kemudian hari. Satu. Yang kedua, bahwa buah daripada iman itu akan memunculkan yang namanya mereka selalu merasa bahwa mereka ini diawasi oleh Allah, ada muraqabatullah. Itu buah iman. Jadi rasanya sulit bagi kita untuk membohongi hati ini. Rasanya sulit bagi kita untuk berbohong kepada orang lain. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan ini diawasi oleh Allah. Ada CCTV yang tidak nampak. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid, yang Allah katakan dalam surat Qaf, surat ke-50, bahwa setiap manusia itu ada dua malaikat yang selalu mencatat. Kalau kita tidak catat pagi ini ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Ya kenapa? Karena ada videonya. Tapi video ini juga akan hancur gitu, sesuai dengan kekuatan HP-nya. Tapi ada video Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tidak akan pernah konslet, tidak akan pernah kotor, ya, kecuali Allah yang menghancurkannya. Dan Allah yang punya. Nah, jadi yang kedua adalah muncul sisi buah keimanan itu bahwa dia selalu diawasi oleh Allah. Ada muraqabatullah. Yang ketiga, kepada Ibu, bahwa agama ini tidak terpisahkan antara dunia dan akhirat. Tidak terpisahkan. Jadi jangan dipisahkan. Jadi tujuan kita hidup di dunia ini adalah tujuan akhirat. Tetapi kita tidak akan mungkin bisa mendapatkan akhirat kalau sisi kepada ibu sekalian, dunianya kita tidak ambil. Allah bilang di dalam surat ke-28 ayat yang ke-77 misalnya. Kata Allah, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghi fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin." Dan carilah karuniaku, ya, untuk akhirat kalian. Jadi begitu banyak Allah menurunkan kenikmatannya, karunia-Nya agar kita mendapatkan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Jadi nikmati dulu dunia, jangan minta langsung bidadari. Nikmati dulu. Ya, jalani dulu yang di dunia ini, Ibu sekalian. Tapi jangan lupa kata Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada manusia sebagaimana aku sudah berbuat baik pada dirimu. Artinya, kalau kita mendapatkan kenikmatan itu, jangan lupa juga dibagi-bagi kenikmatannya dalam bentuk apapun kepada diri sekalian. Jadi jangan sampai hanya kita saja yang menikmatinya, karena dengan pikiran bahwa ini kan aku yang berbuat, jadi orang lain tidak perlu menikmatinya. Enggak, malah terbalik. Bisa jadi kita berhasil itu karena doa orang lain. Hanya orang itu tidak berbicara dengan kita. Karena bisa jadi doa kita tidak dikabulkan oleh Allah karena ada kekeliruan, ada kesalahan. Tapi bisa jadi dengan doa orang lain ini karena ada kebaikan yang kita tidak pernah tahu, kita pernah lakukan. Tapi orang lain inilah yang ketika dia meminta kepada Allah, dia sebutkan kebaikan kita itu, Allah mengabulkannya. Jadi bukan semata-mata karena kita karena kita hebat, karena kita berilmu, karena kita kuat, karena kita kaya. Enggak, tidak ada seperti itu. Kita tidak diajarkan oleh Allah. Kenapa? Innallaha war-razzaq dzul quwwatil matin.
tadi di ayat ke-58 dalam surat Az-Zariyat itu, bahwa sesungguhnya Allah itu yang memberikan rezeki dan Allah itu yang punya kekuatan. Ya. Ketika kita masih sendiri, itu bukan main kita untuk mendapatkan obsesi pribadi. Dari mulai motor butut pun kita pakai. Tapi setelah kita menikah, sudah mulai berubah. Yang butut menjadi lebih baik. Tapi caranya apa? Mengutang. Iya kan? Kenapa? Kenapa pada sisi gengsi juga? Sebab ini yang dibawa anak orang. Nanti gimana? Ya, paling tidak membahagiakan mertua katanya kan. Nah, sudah mulai berpikir lagi apa? Berpikirnya pada ibu sekalian. Mulai berpikir untuk punya rumah. Ya, kepengen punya rumah. Sudah mulai. Wah, nambah sampai nanti punya mobil, tidak terasa punya istri, punya anak. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya tiba-tiba kematian datang. Kematian datang. Jadi bukan itu tujuan kita. Tujuan kita adalah Allah, ini hanya fasilitas. Tapi jangan sampai fasilitas itu melupakan kita. Ya, jangan sampai melupakan kita. Makanya kalau Allah berbicara fasilitas itu kan kita lihat di dalam surat ketiga ayat ke-14. Apa fasilitas yang Allah berikan kepada kita di ayat ketiga surat 14 itu? Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatir al-muqantarati minal zahabi wal fiddati wal khayli musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Jadi, kepada ibu sekalian, kita lihat di situ surat ketiga ayat 14. Surat ketiga ayat ke-14 surat Ali Imran. Kata Allah, aku hiasi dunia ini dengan hawa nafsu. Ya, dihiasi dunianya. Aku hanya diambil. Jadi kita coba perhatikan Bapak dan Ibu. Kita perhatikan. Dapat surat ketiga ayat 14 posisi kanan bawah. Agak ke bawah dikit. Surat ketiga ayat 14. Hiasi dunia itu dengan hawa nafsu. Nah, apa saja di antara hawa nafsu itu? Pertama adalah wanita. Kalau itu yang menghadapi laki-laki. Kalau itu wanita, berarti di balik itu ada laki-laki. Yang kedua, anak-anak. Yang ketiga, harta benda. Apa saja harta benda itu? Emas dan perak. Gitu ya. Selain itu, ya, artinya kendaraan. Karena kita tidak punya kuda aslinya. Nah, kendaraan itulah yang kita punya. Mulai milih-milih. Ya, kalau kita hanya dikasih saja, ya nggak milih lagi kan, karena dikasih. Tapi kalau kita yang punya uang, pasti milih. Ya kan, dari mulai Honda Astrea, terus naik. Kayaknya ada yang besar lagi nih kan. Cari yang besar. Padahal sama-sama kendaraan juga. Ya, sama kendaraan, malah barangkali lebih cepat yang kecil. Tapi lebih ngebut yang besar. Sesuai dengan ininya. Tapi tadi dia udah pilihan. Silakan pilih kata Allah. Tidak salah kok. Jadi jangan kita juga iri. Oh dia biarin aja. Tapi jangan lupa bilang sama dia, biar berkah. Jangan lupa ajak kami. Biar berkah gitu. Jadi jangan dibeli baik DWA gitu kan. Ajak kami begitu. Ya misalnya yang nggak bawa motor, ayo naik motor sini. Tapi nanti sampai depan jalan aja. Setelah itu cari sendiri ojek. Paling tidak kan gitu ya, paling tidak. Walaupun kita bilang fit amat sih, antar kayak sampai tempat misalnya. Nah, tidak hanya kuda pilihan, ada sawah, ada ladang. Siapa yang nggak suka? Kenapa? Karena itulah perhiasan yang Allah kasih kepada kita. Tapi jangan lupa, dzalika mata'ul hayati dunya. Tetapi itu hanya perhiasan dunia, tidak sampai ke akhirat. Karena bisa jadi perhiasan itu akan menghalangi kita untuk bertemu dengan Allah. Akan menghalangi kita untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Tetapi sebaliknya, kalau kita kondisikan perhiasan itu dengan baik, bukan dengan hawa nafsu, tetapi dengan niat yang bersih, jiwa yang bersih karena Allah, maka
perhiasan itu akan mengantarkan kita untuk bertemu dengan Allah. Ya, akan mengantarkan kita untuk bertemu dengan Rasulullah. Kayak gitu. Dan akan mengantarkan kita ke dalam surga. Nah, surga yang mana yang kita inginkan? Jangan bilang, ya tidak apa-apalah, walaupun di pagarnya saja. Jangan, kita kan nggak tahu. Kalau di pagarnya nggak dapat, berarti jatuh kita. Kan gitu. Jangan minta di pagarnya. Kalau minta jangan tanggung-tanggung. Surga Firdaus. Walaupun nanti dimasukkan ke surga apa? Sedekah. Babus sedekah. Karena surga itu ada beberapa pintu. Salah satu pintunya adalah babus sedekah, yaitu pintu surga yang orang selalu melakukan sedekah ketika di dunia. Ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan dan sekali. Jadi hanya sesaat, nikmatnya hanya sesaat. Kalau kita makan itu seenak apapun, semahal apapun makanan itu, enaknya kan di lidah. Lepas dari lidah, bisa sama keluarnya, atau bisa berbeda keluarnya, atau dalam bentuk bisa apa? Kita bisa beli mobil gitu kalau dia keluar. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi ini gambaran yang Allah ingin berikan kepada kita bahwa sekali lagi agama ini tidak bisa terpisahkan antara dunia dan akhirat. Tidak akan mungkin bisa terpisahkan. Jadi kalau ada orang yang mencoba mengatakan bahwa memisahkan antara agama dan dunia, berarti dia punya masalah. Punya masalah di sini. Nah, ini secara gambaran umum pada meneruskan. Lalu berikutnya di ayat yang ke-66 sampai ayat ke-67. Nah, ayat ke-66 sampai ayat ke-67 ini, Bapak dan Ibu sekalian, Allah ingin mengingatkan kembali kepada kita. Jadi kalau Allah mau, Bapak dan Ibu, Allah itu akan bisa menghancurkan semua dari apa yang Dia inginkan. Ya, Allah akan bisa menghancurkan dari apa yang Dia inginkan, Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena di ayat ini kata Allah bahwa aku bisa berkehendak untuk bisa menghapuskan penglihatanmu. Juga aku bisa berkehendak untuk bisa mengubah apa yang bakal terjadi pada dirimu. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan walau nasya di situ. Ya, walau nasya la tamasna. Yang kedua walau nasya'u lamasakhna, kata Allah. Jadi Allah akan bisa menghapuskan pandangan kita. Juga Allah akan bisa mengubah sesuatu. Kalau Allah katakan di dalam surat ke-31 ayat 34. Surat ke-31 ayat ke-34 surah Luqman, ayat yang terakhir, di kalimat yang terakhir, atau ada 5 statement Allah di situ. Allah katakan, Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma la taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ada 5 hal yang kita tidak punya ilmu akan hal itu, tetapi semua ilmu itu ada di sisi Allah. Pertama, sesungguhnya Allah mengetahui tentang hari kiamat. 1. Jadi kita ini hanya menduga, hanya membaca dari hadis Rasulullah ataupun membaca dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pastinya kapan dia datang kita tidak tahu. Pastinya. Yang kedua, hujan. Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan hujan. Kata kita ini mendung bakal hujan. Oh, tahu-tahunya belum hujan. Kata kita ini panas. Tapi tiba-tiba dia hujan. Ini kita tidak punya ilmunya. Kita hanya menduga saja. Walaupun nanti akan Allah berikan tanda-tanda itu kepada kita, semisalnya nanti ya di dalam surat ke-27 ayat yang ke-63. Nanti nggak usah dibuka. Nanti ngacak-ngacak jadinya. Ya. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, Allah menceritakan kepada kita tentang manusia tidak mengetahui ilmu tentang rahim. Yang ada di dalam rahim itu, Bapak dan Ibu sekalian. Kita kepinginnya anak laki-laki, tapi Allah memberikan kepada kita anak perempuan. Kita kepinginnya anak perempuan, tetapi Allah memberikan anak laki-laki. Kalaupun yang keluar itu sama dengan apa yang kita inginkan, dari usaha yang kita kerjakan, itu bukan semata-mata karena kita pintar. Bukan semata-mata kita pintar. Bagaimana caranya supaya kita dapat anak laki-laki? Itu nanti ada
bagian fikih. Bagaimana supaya dapat anak perempuan? Misalnya, jadi selang-seling, ada ya kan begitu kan anaknya. Coba belajar sama dia, kenapa? Itu anaknya bisa selang-seling. Iya kan? Sepasang. Tetapi kita perlu ingat bahwa Allah katakan di dalam surat ketiga ayat yang ke-36. Jangan lupa, jangan dibuka dulu, tulis aja. Tidak pernah ditulis. Surat ketiga ayat 36. Bagaimana ketika Allah menjelaskan kepada Hanan, istrinya Imran, tetapi Allah tidak menyebutkan nama Hanan di dalam surat itu, di dalam ayat itu tidak disebutkan. Mengapa? Karena akan terjadi para istri berikutnya yang akan hidup mendatang bahwa mereka merasa kecewa ketika yang keluar tidak sama dengan apa yang mereka inginkan. Jadi ini gambaran-gambaran yang Allah berikan kepada kita dan itu sekali. Nah, yang keempat, apa kata Allah? Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan tidak ada satupun manusia yang tahu apa yang bakal terjadi esok. Tidak ada. Ya kan? Tidak ada. Kalau kita tahu bahwa jodoh kita yang itu, pasti kita tunggu. Kita nggak mau nikah dengan yang lain, kecuali sama yang itu. Kenapa? Karena kita sudah tahu. Kalau kita tahu bahwa apa yang kita punya itu tidak enak nih, pasti kita akan menunggu yang enak. Maka sampai di waktunya baru kita tahu, oh ini barangkali yang nyaman buat saya, yang nyaman buat saya. Maka dia tidak tahu apa yang bakal terjadi. Pokoknya dia jalanin aja, dia lewatin kan gitu. Entah siapa sama dia, siapa nggak tahu. Apakah modelnya sama nanti? Apakah modelnya yang lebih dari dia? Kita nggak tahu. Kalau lebih dari yang lain, jangan iri. Kuat, nyari kuat. Harus bersyukur. Ya, harus bersyukur. Kenapa? Tadi jawaban Allah, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan." Tidak ada yang tahu apa yang bakal terjadi esok. Hari ini dia culun, besok tiba-tiba bawa alfa. Masya Allah. Iya kan? Siapa yang tahu? Kita tidak pernah tahu akan kehidupan seorang hamba, seorang manusia ke depan. Allah yang merancang. Kan karena banyak kejadian, ada orang yang dilecehkan, yang dihinakan dalam kehidupannya oleh orang lain, tapi tidak tahu di kemudian bahwa yang melecehkan itu yang hina. Lah, kita kan sudah pernah mendapatkan penjelasan di dalam surat ke-49 ayat yang ke-11. Surat 49 ayat 11. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa ay yakuna khairan minhun wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'da iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah segelongan laki-laki yang beriman mencaci maki segelongan laki-laki yang beriman yang lainnya. Karena boleh jadi segolongan laki-laki yang beriman yang dicaci lebih baik daripada yang mencaci. Begitu pula segolongan wanita yang beriman, janganlah mencaci segolongan wanita beriman yang lainnya. Karena bisa jadi segolongan wanita yang beriman yang dicaci lebih baik daripada yang mencaci. Iya kan? Itu kan hanya pikiran kita, oh dia jahat, dia jelek. Belum tentu, kata Allah. Ini kan penilaian Allah berbeda dengan penilaian kita gitu. Jauh berbeda. Semua penilaian kita kadang-kadang bercampur baur kan. Tidak hanya berbicara masalah kebijakan, tapi juga akan bicara masalah emosi. Nah ini yang tidak adil namanya, tidak bijak namanya, Bapak Ibu sekalian. Jadi harus ditempatkan pada tempatnya, sebagaimana juga Allah sudah menempatkan pada tempatnya di dalam Al-Quran. Artinya apa? Hamba ini tidak taat kepada Allah. Hamba ini tidak patuh kepada Allah. Hamba ini tidak mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Tapi apakah hamba ini masih hidup? Masih diberikan rezeki? Masih. Oleh Allah. Berarti betapa adilnya Allah kepada hamba. Walaupun hamba ini tidak taat kepada dia, tapi Allah punya kewajiban kepada hamba untuk memberi. Walaupun si hamba tidak mengembalikan kepadanya dalam bentuk yang lebih baik. Kata Allah, am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'ati ay yasbiquna sa'a ma yahkumun, misalnya. Di dalam surat ke-29 ayat yang keempat, ya, surat 29 ayat keempat, kata Allah, apakah orang-orang yang melakukan perbuatan jahat itu menyangka bahwa mereka tidak akan diazab oleh sungguh jelek apa yang mereka terus tetapkan.
Ini hati-hati betul ini. Ya. 294. Ya. Mulai kan ngacak sudah kan? Padahal tadi belum selesai itu. Berarti dasar belum selesai. Ya kita mau ngambil dalil saja dari setiap itu, biar ada ketegasannya, biar ada kejelasannya. Kalau kita hanya menulis saja nggak ada dalilnya ya nggak pas gitu. Kita butuh dalil. Ya, orang yang bijaksana itu adalah orang yang ada dua. Apa? Sehingga orang yang disebut dengan orang yang hikmah, orang yang bijaksana itu pertama, orang yang dia punya ilmu, lalu dia beramal. Yang kedua, orang yang beramal dengan menggunakan dasar. Orang yang beramal dengan menggunakan dasar. Jadi ada dasarnya kita beramal. Jadi kalau tidak ada dasarnya, ya salah. Ya, kenapa? Karena Allah mengatakan nanti di dalam surat ke-67 ayat kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang lebih baik amal perbuatannya. Artinya, pertama dia ikhlas, yang kedua sesuai dengan tuntunan. Ya, kita bekerja dalam sebuah perusahaan, tapi kita bekerja semau kita. Apa yang terjadi? Berantakan. Ujungnya apa? Ya kita dikeluarkan. Ya nggak salah lah. Kita diberhentikan karena tidak mengikuti kebijakan, aturan yang ada dalam perusahaan itu. Semau kita nggak bisa. Begitu pula hidup ini ada aturan yang Allah tegakkan. Nggak bisa. Walaupun untuk menjalankan aturan ini tidak mudah. Karena dia tidak hanya sekedar memakai akal saja, tapi juga dia harus memakai hati. Dan tidak hanya hati dan akal saja, tapi semua anggota tubuh kita harus kita gerakkan semua, hidupkan semua dan ibu sekalian. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jadi ini gambaran bahwa kita tidak punya ilmu apa yang bakal terjadi esok. Kalaupun apa yang terjadi sama dengan apa yang kita rasakan, itulah ilham. Ya, itulah sesuatu yang Allah berikan kepada kita dari sisi kelebihan di waktu itu. Tapi barangkali di waktu yang lain Allah tidak berikan. Ya, sebagaimana nanti kita akan pernah kita dapatkan di dalam cerita surah Al-Qasas ayat 7 sampai 13, yaitu cerita tentang ibu Musa. Ya, ibu Musa. Nah, yang kelima Allah katakan di situ di surat ke-31 tadi itu, ayat yang ke-34, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun manusia yang tahu di bumi mana dia akan meninggal dunia. Kita kepinginnya meninggalnya di Jambi, tahu-taunya dikuburkannya di Palembang. Kan bisa jadi. Kita kepinginnya dikuburkannya di Sungai Kambang ataupun di mana nih di Jambi. Tahu-taunya dengan izin Allah kita dikuburkan di mana? Di Makkah. Oh, siapa ya gak mau kan? Pengen kita dikuburkan di situ. Tapi sekali lagi kita nggak pernah tahu. Nah, karena ini belum tahu, maka sekarang kita usaha. Bagaimana usaha kita? Kita usahakan. Kita sebagai manusia, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali mereka secara pribadi merubah keadaan mereka sendiri. Jadi kaum ini, bentuk yang besar itu akan dirubah oleh Allah dalam bentuk yang lebih baik kalau setiap personalnya pun juga melakukan perbaikan demi perbaikan. Rumah tangga akan menjadi sakinah mawaddah warahmah tidak akan mungkin akan terjadi kalau hanya pada person saja, tapi semua person yang ada di situ, semua pribadi ya harus melakukan perubahan itu. Nah, kalau sekiranya mereka sudah melakukan usaha tadi ya, secara manusia kepada ibu sekalian, tetapi Allah mengatakan, fa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Apabila Allah SWT menghendaki kerusakan pada suatu kaum, maka tidak akan ada yang bisa menolaknya. Nah, kaum lagi yang Allah munculkan, bukan pribadi. Kaum lagi, kenapa? Karena bisa jadi ada personal yang membuat masalah, akhirnya kaum ini menjadi rusak. Ya, gara-gara satu orang misalnya, gara-gara dua orang misalnya, ya dalam rumah kita, akhirnya semua menjadi rusak, menjadi terkena gitu imbasnya. Ya, sebagaimana yang Allah katakan di dalam surat ke-8 ayat ke-25.
Ya, surat ke-8 surah Al-Anfal ayat ke-25 Allah bilang wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah kata Allah. Bertakwalah dan takutlah kalian terhadap fitnah, cobaan, ujian yang tidak hanya menimpa personal seseorang yang melakukan perbuatan zalim itu, tapi yang tidak melakukan pun juga kena imbasnya. Kena imbasnya di sini. Jadi ini gambaran yang Allah berikan kepada kita. Tapi kalau kita sudah berusaha, lalu Allah memberikan sesuatu hasil yang berbeda dengan kita, malah barangkali kita dicaci, kita dihina, ya sudah kita terima. Kenapa? Karena di balik itu ada sesuatu yang Allah ingin munculkan, tapi kemudian bukan sekarang gitu. Kemudian barangkali kita baru bisa merasakan dari dampak negatif yang datang kepada diri kita. Padahal itu bukan negatif, positif. Ya, sebagaimana juga kita pernah mendapatkan dalam surat yang kedua ayat 216. Ya kan? Surat kedua ayat 216. Apa kata Allah di ayat 216 itu? Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an taqaw syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan bagimu berperang yang pada dasarnya kamu tidak suka peperangan itu. Tidak suka gitu. Apa itu? Tidak suka terjadi perselisihan di dalam rumahnya. Maunya sama seperti yang dia inginkan, tidak bisa. Tidak bisa, pasti akan ada clash. Walaupun itu sama-sama baik, tapi barangkali penafsirannya berbeda, pemahamannya berbeda barangkali Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga ketika muncul, apakah dalam bentuk lisan, apakah dalam bentuk wajah, yang dia berbeda di situ, yang dia berbeda. Nah, bagaimana perbedaan ini menjadikan kita untuk bisa menerimanya, Bapak dan Ibu? Kebanyakan kita kan nggak mau menerima kalau ada perbedaan. Kondisinya begitu. Kita menerima, baru nanti ada respon dalam kita menerima apa yang berbeda tadi. Maka di kalimat berikutnya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kamu tidak sukai itu lebih baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kamu sukai itu tidak lebih baik bagimu. Allah lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, tapi dalam kenyataannya ini tidak mudah. Ini kan dalam teori kita duduk di sini. Nanti coba terjadi di luar. Bisa kita menerimanya? Alhamdulillah ya Allah. Hari ini dapat caci maki, sudah dosaku dihapuskan. Yang ada apa? Siap enggak? Siap enggak kita? Insya Allah. Siap. Lain, insya Allah Indonesia kan beda. Insya Allah. Nah, ini harus siap gitu. Iya, harus siap. Kenapa? Karena kita sudah pasti akan menerima perbedaan itu. Nabi Adam dan Hawa ini turun ke dunia kan karena perbedaan. Tidak hanya secara fisik berbeda, tapi juga secara pikiran dan rasa. Masih ingat tajilnya? Halaman berapa? Catatannya halaman berapa? Kasih halaman. Udah lama ngaji. Dalilnya udah banyak banget dari Ustaz sebenarnya. Jenggot sudah ada. Oh, sudah ada. Jenggot sudah ada, wajah sudah ada. Jadi semua gitu. Apa kurangnya? Udah menjenggot semua ini. Iya. Masih ingat suratnya? Carilah pokoknya dari mulai surat pertama sampai surat yang ke-14 gitu ya. Surat ke-20 ayat ke-123 sampai ayat ke-126. Contoh saja. Karena ada hubungan tentang masalah mata di situ. Toha. Surat 20 surat Toha ayat ke-123 sampai 126. Qala bitu minha jami'a ba'dukum li ba'din adu. Fa'imma ya'tiyannakum minni huda wa may yattabi hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Surat Maryam. Surat Toha. Surat Toha surat ke-20 ayat ke-123 posisi bagian kiri, tengah, sampai 126 bagian kanan atas. Ya, bolak-balik. Sudah dicoret-coret itu.
Masih juga nggak hafal kan? Dikasih rumusnya dikasih. Anu Iya, rumah. dikasih rumus. Bukan hanya sekedar isi. Rumusnya tolong diingat-ingat. Nah kita lihat di ayat 123. Kata Allah, aku turunkan kalian berdua ke dunia. Diturunkan kedua-duanya ke dunia. Tapi apa kata Allah? Ba'dukum li ba'din adu. Jadi sebagian kamu atas sebagian yang lain bermusuhan. Jadi nggak kaget. Kita nggak kaget. Kenapa? Karena ada perselisihan. Adam dan Hawa itu turun karena berselisih. Kata Adam, tidak boleh kita dekati pohon. Kata Hawa, kan yang tidak boleh mendekati. Berarti kalau makan Boleh. boleh. Kenapa? Ada yang tengah-tengah. Tapi jangan juga kita sering mengatakan jin ini kayaknya yang jadi masalah. Kalau kita sendiri minal jin nanti Mana? kita juga bagian Ada. daripada jin itu. Dikit-dikit menyalahkan syaitan, menyalahkan jin gitu kan. Sian. Jangan lupa nanti ada tablik akbar di neraka. Yang bikin siapa? Syaitan. Bikin tablik akbar dia. Di dalam surat apa? Masih ingat? Jangan macam-macam, ada jalannya. Iya, surat ke-14 ayat 22. Jangan dipisah dulu tuh yang tadi. Acak-acak lagi. Acak lagi. 14:22. Surat Ibrahim ayat ke-22 bagian kiri. Dapat? Ke tengah. Sudah digaris juga tuh sebenarnya. Ketahuan nih yang digaris-garis. Enggak hafal lah dia. Baca-bacalah di situ. Dapat kita ininya, maknanya bahwa setan mengumpulkan semua manusia dengan izin Allah dalam neraka. Lalu dia berbicara kepada semua orang. Apa yang dia katakan bahwa jangan salahkan aku, tugasku kan hanya mengajar. Kenapa kalian ikut? Ada Bapak dan Ibu? Nah, tolong diingat-ingat itu. Jadi nanti ada satu masa, ada satu waktu setan membuat tablik akbar dan yang dikumpulkan semua manusia. Termasuk kita nih. Nauzubillah, jangan sampai gitu. Ya, jangan sampai kita masuk kayak begitu. Tablik akbar. Jadi tidak hanya di dunia ada tablik akbar. Di neraka. Nah kira-kira di surga ada nggak tablik akbar? Nah kita belum dapat itu ayatnya. Belum dapat. Kenapa? Karena setan ini merasa dia dikucilkan, merasa dia dipojokkan, merasa dia dihina gitu. Padahal yang hina ini siapa? Ya. Padahal kita sendiri sudah tahu bahwa setan ini, iblis ini, jin ini mengajak kepada sesuatu yang tidak baik. Tapi kita ikuti. Nah jin itu tidak hanya jin yang tidak nampak, yang nampak pun juga Diikuti. Nah, tapi jangan juga kita bilang ini jin nih. Wah, Ya, melanggar ini jin nih kayak. Jinati Wanas. Ya. Jadi ini gambaran yang Allah berikan kepada kita. Sebuah contoh. Ya sebuah contoh bahwa perselisihan itu, permusuhan itu pasti akan terjadi. Maka kenapa di ayat ke 123 tadi surat Toha itu Allah bilang, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Maka kata Allah, kami datangkan kepada kalian petunjukku. Apa petunjuk itu? Pertama Al-Quran, yang kedua adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa ini kita mengambil yang lain. Jadi kembali lagi kepada Al-Quran, kembali lagi kepada Rasulullah. Kenapa? Karena beliau adalah suri tauladan yang terbaik bagi kita. Karena tidak akan ada yang bisa memunculkan ketauladanan itu yang lebih daripada beliau. Kecuali hanya beliau saja. Kan kita masih ingat surat ke-33 ayat 21 kan? Jangan dibuka. Dibuka lagi nanti ngacak-ngacak. Masih ingat? Hafal itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ya. Ini yang kita harapkan. Yang kita harapkan. Bahwa pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik. Maka salah satu suri tauladan yang baik yang beliau rasakan sampai meninggal dunia itu surat apa? Kekhawatiran ini muncul kepada Rasulullah di detik-detik Rasulullah akan meninggal dunia. Dan itulah dua ayat terakhir yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW sebelum meninggal. Nah, masih ingat gak nih? Ngelamun apa nih?
diulang-ulang dia. Nanti direu lagi videonya itu. Ternyata apa itu? Bagian daripada ketauladan Rasulullah. Yang itu salah satu karakter yang selalu menjadi karakter para sahabat dan para ulama. Dan ayat itu sering dibaca di waktu pagi dan sore. Ya, surat ke-9 ayat ke-128 sampai 129. Ya, surat ke-9 surat At-Taubah ayat ke-128 sampai 129. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Bagaimana perasaan Rasulullah di situ? Bahwa Rasulullah merasakan beban berat yang akan diterima kepada umatnya. Tidak di masa itu saja, tapi sampai di masa mendatang yang Rasulullah sudah tidak ada, Rasulullah rasakan bagaimana beratnya untuk menerima amanah agama ini. Ya, menerima amanah agama ini. Untuk memperjuangkannya. Di sana sini begitu banyak caci maki, hinaan yang terjadi. Jangankan dari orang lain, dari keluarga sendiri pun beliau merasakan keketiran itu, kesulitan itu. Beliau hanya berharap Allah memberikan keselamatan dan Allah memberikan keimanan kepada umatnya itu. Coba kita bayangkan, hanya itu saja gitu, yang diinginkan. Tidak ada dia inginkan dari sisi dunia, karena semua dia akan tinggalkan. Tapi dia ingin agar umatnya ini merasakan dari apa yang dia rasakan pada diri sekarang. Apa itu keselamatan? Ingin memberikan keselamatan kepada orang lain, agar semua kita selalu menguatkan keimanannya dalam menghadapi hidup ini. Kenapa? Karena begitu banyak perbedaan dan begitu banyak perpecahan yang terjadi. Walaupun orang yang mengingatkan ini selalu akan disudutkan, akan dihinakan dengan begitu banyak cara. Dengan begitu banyak cara. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban kepada Rasulullah. Memberikan jawaban kepada Rasulullah agar beliau tidak berlebihan dalam kesedihannya. Apa itu? Allah kasih doa. Fa in tawallau, apabila kamu berpaling daripadanya atau mereka berpaling daripada dirimu, hendaklah engkau mengatakan, faqul, kata Allah. Ini Allah yang memerintahkan. Allah yang memerintahkan. Katakan sesuatu kepadaku, kata Allah. Biar nanti aku yang akan menyelesaikan masalah itu. Apa itu? Hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Tolong hafalkan doa ini. Hafalkan? Nah, tolong praktekkan. Jadi tidak usah kita mau bermarah-marah ya dengan begitu tegangnya. Ya sudahlah, kita sudah berusaha sebagai manusia, tapi sisi lain kita memohon kepada Allah. Nah, salah satu doanya yang Allah berikan kepada Rasulullah tadi ayat 129 itu. Ya, dengan kalimat hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ketika ayat ini, ketika doa ini Allah berikan kepada Rasulullah, Rasulullah merasa tenang. Merasa damai waktu itu. Kenapa? Karena Allah sudah menjanjikan. Jadi tugas kita hanya berusaha. Bagaimana usaha kita? Dan ibu sekalian, tolong diingat-ingat lagi. Dan ini tolong kita praktekkan, dan ibu sekalian. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita kembali di surat ke-20 ayat ke-123 yang 123, bahwa disitulah Allah ingin menjelaskan kepada kita, setiap kita pasti akan ada yang namanya perselisihan. Tapi barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah, maka dia tidak akan pernah sesat dan tidak akan pernah celaka. Walaupun dia dibunuh. Walaupun dia dibunuh kepada itu. Tapi sebenarnya dia tidak mati. Jadi kalau dia dibunuh, dia tidak mati. Wala taqumu. Ingat ayatnya?
Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Surat yang kedua ayat yang ke-154. Ya. Jangan kamu katakan bahwa orang yang meninggal ataupun mati di jalan Allah itu mati, tidak, tapi dia hidup di tempat yang lain. Ya, dia hidup. Kenapa dia hidup? Karena dia mampu untuk menjadi orang yang sabar di dalam menerima ujian. Nah, itulah baru rentetannya di 3 ayat berikutnya, 155 sampai 157. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Aku uji kalian dengan sedikit rasa takut, lapar, kurang harta, jiwa yang labil, yang kelima yang berat. Tapi ini kecil kata Allah. Kita berbuat, tapi orang lain yang menikmati. Wabasyiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu kata Allah? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, ditimpa ujian, yang mengatakan bahwa ini datang darimu ya Allah, dan pasti akan kembali kepadamu. Kita kan tidak bisa merubah hati seseorang yang tadinya jahat menjadi baik. Kita tidak akan mungkin bisa merubah seorang yang sesat menjadi mendapatkan petunjuk. Bukan kita yang membuka dan bukan kita yang merubah hati, tapi kembali kepada Allah. Nah, kembali kepada Allah. Jadi Allah lah nanti yang akan melakukan itu. Tetapi kita pun juga diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk juga berbuat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Pertama, ajaklah keluargamu, saudaramu, semua umat ini ke dalam agama Allah dengan cara bijaksana. Yang kedua, dengan keteladanan yang baik. Yang ketiga, wajadilhum, berdiskusilah dengan cara yang lebih baik. Jadi diskusi itu bukan sesuatu yang tabu pada dasarnya. Kalau bahasa kita hari ini apa namanya diskusi? Musyawarah. Bahasa yang lebih keren lagi apa? Atas serah lakukan. Pasti dapat, pasti akan dapat. Kopdar. Tapi apa? Wajadilhum billati hiya ahsan, dengan cara yang lebih baik. Nah, kalau ini dihilangkan, berarti sudah menghilangkan apa? Keinginan Allah dalam menyelesaikan masalah. Tapi kita lihat kalimat berikutnya. Surat berapa itu? Ingat gak? Ini rumus nih masalah berdakwah. Masih ingat rumus ini di surat apa? Surat Lebah. An-Nahl. Surat keberapa? 16. Ayat ke 125 sampai 128. Pas sudah dicoret juga ya. Diwarnain nih kayaknya. Ya, tentang warna sudah pasti mewarnai. Surat 16 ayat ke 125 sampai 128 sudah terakhir. Nah, sudah semua dicoret. Coba. Apa setelah kalimat wajadihum billati ahsan? Apa setelah itu? Inna rabbaka wa'alamu biman dhalla an sabilihi wa wa'alamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu itu lebih mengetahui siapa yang sesat dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Ya sudah, kita serahkan kepada Allah. Tugas kita 3 tadi, jangan berhenti. Mengingatkan dengan cara yang bijaksana, yang kedua dengan ketauladanan yang baik, yang ketiga dengan cara apa? Bermusyawarah, berdiskusi, atau dengan kalimat yang lainnya, tapi dengan cara yang lebih baik. Dengan cara yang lebih baik. Lalu ayat ke-126 masih ingat kepada Ibu di ujung di awal ayat. Boleh kita balas? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Ya kan? Tapi sabar lebih Baik. Ujung ayat sabar lebih. Ayat ke-127. Dapat pada ibu? Siapa yang ngasih sabar? Allah. Jadi jangan bilang bahwa sabar itu karena kami masih sabar saja. Kalau kami tidak sabar,
pasti kami habisi. Kata siapa Anda bisa sabar kalau bukan karena Allah? Itu kan ayatnya. Jadi jangan sombong amat lah. Allah yang memberikan kesabaran itu kepada siapapun yang Dia kehendaki. Walaupun itu musuh, walaupun itu orang yang tidak menyukai kita, lalu dia mengatakan, aku masih sabar, kalau tidak aku habisi kamu. Itu kan kata kita, kata Allah, kamu nggak bersyukur, kalau bukan karena aku tidak akan mungkin bisa memberikan kesabaran itu pada dirimu. Kenapa? Karena aku masih menjaga aibmu, masih menjaga kejelekanmu. Coba kalau nanti aku buka kejelekanmu, apa yang terjadi? Kita kan nggak berpikir ke situ. Orang yang berbuat jahat ini tidak berpikir ke situ. Karena dia merasa masih kuat, karena dia masih banyak orang-orang yang mendukung dia, bisa jadi kepada. Akhirnya apa? Artinya tidak terbuka. Tidak terbuka. Nah, artinya kembali lagi bahwa di ayat itu Allah ini menggambarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala yang punya kehendak. Yang punya kehendak. Maka tadi, kalau kita mengikuti aturan Allah, kita tidak akan mungkin sesat dan tidak akan mungkin celaka. Masih banyak lagi yang lain. Kalau kita buka catatan yang lama itu, tapi ya sudah lupa, kan usah, sudah lupa isi catatan itu apa. Kita kembali di surat ke-20 tadi, Bapak Ibu sekalian. Di ayat ke-124 kita lihat, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling daripada peringatanku, maka dia akan sempit kehidupannya dan dia akan kembali kepadaku dalam keadaan buta. Nah, badan itu sempit bukan karena tidak punya harta, sempit bukan karena tidak punya kedudukan, sempit karena hatinya yang tidak bisa menerima kebenaran, menerima kenyataan. Jadi seakan-akan seperti orang yang sedang mendaki ke langit. Masih ingat nih contohnya? Surat apa ini? Seperti kita naik pesawat. Ketika dia take up, susah, ada nyesek kan, di situ kita istighfar, kita baca doa. Ketika ada turbulasi dalam pesawat itu bukan main. Ketika nggak ada, ngoceh aja kita terus sampai ke bandara berikutnya. Lupa kita diminta untuk banyak berzikir di atasnya. Ya sudahlah. Surat apa? Surat 6. Surat Al-An'am ayat ke-125. Sisi bagian kiri atas ada hidayah. 6 ayat ke-125. Itu belum dicoret ya. Baru dah. Padahal udah sering dimunculkan. Jadi kita lihat di situ, Bapak Ibu sekalian. Kalau orang itu punya iman, maka dia lapang menerimanya. Tapi kalau dia tidak punya keimanan di dalam jiwanya, maka dia sesak dadanya seperti dia naik ke atas langit, naik bukit. Semakin dia naik, semakin sakit dadanya. Tidak terima. Tidak terima. Nah itu sudah Allah katakan kepada kita di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini nggak kurang memberikan penjelasan tentang kehidupan kita, tentang problem-problem kita. Maka janganlah kita menjauh dari Al-Quran ini. Sebab Allah bilang zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu kita Al-Quran petunjuk bagi siapa? Orang yang bertakwa. Kenapa bukan orang yang beriman di sini? Kenapa bukan orang yang beriman? Kenapa Allah tuliskan dengan kalimat takwa? Hudan lil muttaqin. Karena muttaqin itu orang yang melakukan. Jadi dia tidak hanya meyakini. Iman itu kan meyakini. Hudan lil iman, petunjuk bagi orang yang beriman. Dia hanya meyakini saja, mempercayai saja, tapi dia tidak berbuat. Nah, sedangkan orang yang berbuat itu Allah katakan dalam bentuk muttaqin, orangnya sifatnya takwa.
Ya. Maka dia akan bergerak, dia akan berbuat Bapak dan Ibu. Kenapa? Dengan arahan Allah, dengan petunjuk dari Allah, karena bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tadi benturannya besar yang ada di hadapannya. Ada di sekalian. Jadi kata Allah, aku sempitkan kehidupannya dan aku kembalikan dia dalam keadaan buta. Lalu orang dalam neraka ini ngomong sama Allah, ayat 125-nya. Qala rabbi lima hasyartani a'ma faqad kuntu basira. Ya Tuhan kami, kenapa kami dikembalikan ke hadapan dalam keadaan buta? Bukankah dulu kami melihat? Nah, ini yang buta yang mana? Kalau kita hubungkan dengan ayat yang ke-66 sampai ayat ke-67, walau nasya'u la tamasna ala a'yunihim fastabaqu sirata fa anna yubsirun, dalam surat Yasin tadi. Dan kalau kami menghendaki, la tamasna, kami hapuskan, kami butakan ala a'yunihim, pandangan-pandangan mereka, mata-mata mereka. Fastabaqu sirat, lalu mereka berlomba-lomba untuk mencari jalan. Fa anna yubsirun, tapi mereka tidak akan mendapatkan itu. Karena mereka tidak bisa melihat. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul sujud. Kata Allah bahwa yang buta itu bukan mata, yang buta itu hati. Sebab ada orang yang buta matanya tetapi hatinya penuh dengan petunjuk Allah. Siapa itu? Kalau Allah turunkan surat Abasa. Siapa namanya? Asbabun nuzul dari surat Abasa ini. Abdullah Ummi Maktum. Rasulullah sempat marah kepada Abdullah Ummi Maktum ini. Sempat cemberut mukanya. Ya, tidak suka dengan kedatangan dari Ummi Maktum, Abdullah Ummi Maktum ini. Kenapa? Karena Allah sebutkan dengan kalimat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakkaru fatanfa'u dzikr. Ini orang datang, kata malaikat Jibril kepadamu, orang yang kepingin membersihkan jiwanya, hatinya. Kenapa kamu cemberut? Kenapa? Karena Rasulullah ketika itu sedang menghadapi 6 pembesar Quraisy. Di antaranya adalah Abu Jahal. Abu Jahal. Akhirnya teguran ini membuat Rasulullah mengusir mereka. Gara-gara kamu aku ditegur oleh Allah. Masya Allah. Nah, kira-kira kita rasakan gak ini? Ada teguran dari Allah. Semua gunung meletus. Itu bukan alam saja itu ceritanya. Kalau kita mau bongkar di dalam Al-Quran, itu bukan cerita alam saja. Kenapa ada banjir bandang di masa Nabi Nuh? Padahal kita tahu bahwa Nabi Nuh ini posisinya berada bukan di daerah lautan, tapi di tengah padang pasir. Lalu beliau membuat kapal, yang kapal itu berada di posisi bukit yang paling tinggi. Secara akal nggak mungkin. Tapi kenapa bisa terjadi? Karena manusia di waktu itu mengingkari apa yang Allah berikan kepada mereka. Nah, apakah ini tidak menjadi pembelajaran bahwa musibah itu datang itu bukan karena alam saja, tapi karena sebab manusianya. Makanya yang meletus kan tidak hanya satu. Kata kita, alhamdulillah jauh dari Jambi. Hati-hati. Yang meletus sih memang bukan gunung. Yang meletus apa? Perbedaan nanti. Masalah suara benar. Bisa meletus. Allah. Diserahkan aja sama yang bersangkutan. Iya. Kita nggak tahu nih apa yang meletus lagi di Jambi. Gunung Kerinci belum. Ya karena Gunung Kerinci masih berjalan antara kota dan Kerinci. Ya. Travelnya maksudnya. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini gambarannya Allah kasih kepada kita. Jadi yang buta itu bukan mata, tapi yang buta itu adalah hati. Nah, untuk merubah hati ini nggak bisa kecuali kita meminta kepada yang punya hati. Siapa? Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Surat ketiga ayat ke-8. Doa itu yang sering kita ungkapkan, ya Allah, jangan Engkau sesatkan aku, hatiku, setelah Engkau memberikan petunjuk ke dalam hatiku. Artinya jangan kita dimasukkan lagi ke jurang. Kenapa? Karena Allah sudah angkat derajat kita, kemuliaan kita, rezeki kita, diangkat oleh Allah. Jangan sampai kita dimasukkan lagi. Kenapa? Karena kecerobohan kita. Ya, karena keteledoran kita di situ. Dan itu sekalian. Lalu apa kata Allah? Udah, nggak usah dicari, nggak usah dicari. Kembali lagi. Kembali kepada jalan yang benar. Ya. Di surat ke-20 ayat ke-126, coba kita lihat.
Tadi kembali lagi, makanya diacak-acak ya. Sudah diacak-acak masih ngantuk juga berarti ya sudah. Udah, dan ibu sekalian dapat. Oh, la kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Dapat 126 bagian kanan atas. Apa kata Allah di situ? Aku sudah berikan kepada kalian contoh pelajaran. Lalu manusia ini mengabaikan. Ya Allah, aku. Jadi contoh ini bukan hanya di kita, di masa lalu sudah ada contoh-contoh seperti ini. Orang yang saling membunuh, orang yang berebutan jabatan, orang yang minta jabatan, orang yang kaya tapi dengan cara merampas ataupun yang lainnya. Itu sudah ada di dalam Al-Quran secara umum. Jadi tidak ada yang baru. Adanya perselingkuhan kepada ibu sesama kawan, ya kan? Kalau kita melihat di berita nih, semakin kemari sesama kawan, pagar makan tanaman gitu. Enak kalau pagar makan tanaman yang aslinya. Nah ini enggak, hanya istilah saja itu. Ya tanaman itu masih bagus. Kenapa? Walaupun dia masuk ke tetangga orang, jadi hak milik tetangga sebelah. Untuk apa? Untuk dimakan, bukan untuk di. Jadi kalau kita punya tanaman, lalu tanaman itu sebagiannya ke sebelah, berbuah di sebelah, tidak berbuah di kita, ya sudah, minta sama yang di sebelah, walaupun akarnya ada di kita. Kenapa? Karena dia sudah hak milik orang. Tapi jangan bicara masalah rumah tangga. Ya, habis itu saja. Boleh. Jadi ini proses. Ya, maka nanti kita akan dapati di surat kedua ayat 237. Catat saja, nggak usah dibuka, kita nggak buka saja. 237. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita lihat di sini ayat ke 126 itu Allah bilang bahwa aku sudah berikan kepada kalian contoh pelajaran, ya kan? Pelajaran, apalagi kurangnya? Ya, apalagi kurangnya? Dari mulai yang orang yang tidak punya ilmu sampai yang punya ilmu, dari orang yang toleh sampai orang yang ulama. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai ulama, bagaimana ada ulama yang ulama yang akhir kehidupannya dalam keadaan su'ul khotimah. Masih ingat kepada itu? Yang digambarkan oleh Allah seperti anjing yang menjulurkan lidahnya. Yo, masih ingat nggak? Masih nunggu-nunggu, tadi bukan saya bertanya. Ini sudah akhir dari surat Yasin ini, sudah agak keras sedikit bicaranya. Karena sudah rumusnya sudah dapat semua. Ini tinggal intinya saja, ringkasannya. Ya. Tinggal kita menerima innama amru idza arada syai'an yaqulu lahu kun. Nah, siap-siap menerima itu. Ya, terima teror, terima macam-macam. Kun fayakun. Masih ingat suratnya? Surat ke-7 ayat ke-175 sampai 177. Bagian sebelah kanan, tengah ke bawah. Surat Al-A'raf ayat ke-175, surat ke-7 ayat ke-175 sampai 177 yang menggambarkan tentang ulama yang matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Dan digambarkan oleh Allah seperti anjing yang menjulurkan lidahnya. Ya, surat yang ke-7, surat Al-A'raf ayat ke-175 sampai 177. Tolong diingat-ingat ini karena sudah ada di dalam Al-Quran. Bagus sekali. Ya. Sampai dia tidak diijabah doanya oleh Allah. Aura wajahnya pun dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, keberkahan hidupnya pun juga dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena dia mengingkari Tuhannya. Lebih mengutamakan dunia. Gara-gara apa? Gara-gara istrinya. Nah, nanti kita akan dapati asbabun nuzul dari 3 ayat itu. Ya, bisa dicari di Google juga dapat insyaallah. Nah, jadi Bapak dan Ibu, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dapat ya semua? Ya, surat ke-7 ayat ke-175 sampai 177. Ya, bagian sebelah kanan, tengah ke bawah.
untuk dipahami dengan baik, karena hari-hari ini kita menghadapi masih ingat Ruwaibidah? Masih ingat kalimat Ruwaibidah? Sayati zaman sanawatu mukhadda'an, akan datang suatu masa yang mana apa maksudnya kedustaan akan menimpa manusia, ya, akan menimpa manusia. Orang yang berdusta akan dipercayai, orang yang jujur akan didustai. Amanah diberikan kepada orang yang berkhianat, orang yang jujur dikatakan berkhianat. Nah, datang seseorang yang bernama Ruwaibidah. Apa Ruwaibidah, Ibu? Kayaknya Ibu lebih kuat nih ingatannya daripada Bapak. Iya, orang yang bodoh berfatwa tentang urusan umat. Namanya Ruwaibidah, bukan Jahlul, bukan Bahlul, tapi ini di atas Jahlul dan Bahlul. Ruwaibidah, terserahlah pokoknya. Ya agak halus sedikit, kurang pintar. Agak halus bahasanya, kurang pintar. Ada riwayat Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Baik, dan Ibu sekalian. Nah, kalau kita sedikit kembali kepada surat 20 ayat ke-126 di ujung ayat. Di ujung ayat. Toha di ujung ayat 126. Wa kadzalika yauma tunsa. Bisa dipahami apa yang terjadi di sini? Wa kadzalika yauma tunsa, apa maknanya? Bahwa Allah pun juga melupakan mereka, mengabaikan mereka. Ya Allah, dan Allah melupakan kita, Allah mengabaikan kita karena kita mengabaikan perintah Allah. Karena kita tidak menjalankan apa yang Allah inginkan, kita menjalankan apa yang kita inginkan. Maka di waktu itu Allah akan melupakan kita. Lalu kita mau kemana lagi minta tolong? Sedangkan dunia sudah hancur, dan kita tidak bisa menyogok Allah. Kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Mengapa? Karena tadi kita lebih banyak melakukan sesuatu karena hawa nafsu kita, emosi kita, dan lupa kalau bahwa apa yang kita kerjakan ini ada yang sudah Allah atur, tata, Allah inginkan terjadi di kita. Maka di hari itu Allah melupakan kita, ya Allah. Maka tadi kalau kita hubungkan dalam surat Yasin itu ayat 66 sampai 67, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada mereka penglihatan, itu hati. Sehingga mereka ini berjalan tapi meraba-raba, meraba gitu. Ini benar atau salah? Ini kayak orang buta. Padahal yang buta itu bukan matanya, hatinya yang buta. Lalu Allah Subhanahu wa taala kepada ibu sekalian mengubah mereka, ya, mengubah diri mereka yang tadi baik menjadi tidak baik. Allah tidak berikan jalan terang kepada hati mereka, sehingga mereka ini bingung mau kemana saya berjalan, dan mereka tidak tahu bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Nah, dia baru sadar ketika tanah itu ada di tenggorokannya. Apa maksudnya? Ketika kematian itu datang. Nah, kalau kematian itu datang dan itu baru dia sadari sudah di tenggorokan nyawa itu, Allah nggak terima. Sudah jelas begitu banyak dalil, Allah tidak terima. Kenapa? Karena sudah di tenggorokan. Seperti Fir'aun, dia katakan, aku percaya ya Allah bahwa engkau adalah Tuhannya Musa, bahwa Musa itu punya Tuhan yang namanya Allah. Ya nggak bisa, kenapa? Karena sudah di tenggorokan. Dan ibu sekalian, kata kita, bisa lah nanti, bisa diatur. Nggak bisa, Allah yang tahu. Catatannya Allah yang punya, kadang itu. Walaupun kita tidak tahu, catatan itu akan kita rasakan ketika dia terjadi di hadapan kita. Itu yang disebut dengan qadarullah. Baru kita rasakan. Tapi kalau belum kita rasakan, itu rahasia Allah yang kita tidak pernah tahu ilmunya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi Allah tegaskan di kalimat di ayat ke-68 tentang hakikat masa tua. Ya, tentang hakikat masa tua, Bapak dan Ibu sekalian. Wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi afala yaqilu.
Dan barang siapa yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nu'ammirhu nunakis, dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya pada Anda sekalian. Sampai pada posisi dia ini apa? Lemah fil khalqi, sebagaimana Allah menciptakannya di awal. Baik, perbandingan antara anak kecil dengan orang yang sudah tua kepadanya. Perbandingannya, para mufasir mengatakan bahwa kalau dia anak kecil, bicaranya kan kadang sering salah, pletot-pletot kalau bahasa kita. Itu kalau kita dengarnya gimana? Tertawa atau kita marah? Tertawa. Kenapa? Karena ngomongnya nggak jelas. Coba kalau orang tua, apa yang terjadi? Apa yang muncul pada diri kita? Rasa kasihan. Kasihanian orang tua. Ngomong kan nggak jelas. Jangan ketawa-tawa, nanti kita jadi tua juga nih. Apa yang harus dipikirkan? Ya kita jadi tua juga, makanya jangan sering nyakitin anak. Nanti akan disakiti oleh anak. Ya, Bapak Ibu sekalian. Karena kan kita sedang menitipkan diri kita kepada anak hari ini, karena dia masih lemah. Tapi nanti ada saatnya kita mengambilhu menakishu, kita akan menjadi lemah, sebagaimana Allah menciptakan kita di awal dalam keadaan lemah. Nah nanti ketika kita lemah, disitulah anak kita yang akan berbuat. Nah kalau sekarang kita sakiti dia, kita hina dia, kita sudutkan dia, kita caci maki dia, nanti dia juga akan berbalik kepada kita ketika kita lemah. Ini Bapak dan Ibu sekalian yang harus kita pikirkan. Memang tugas kita dalam melengkapi kebutuhannya, keinginannya yang tidak berlebihan Bapak dan Ibu sekalian, sesuai dengan kemampuan yang kita miliki Bapak dan Ibu. Supaya apa nanti ketika kita ngomong dalam keadaan sudah tua atau pletot-pletot ngomongnya, bukan dari rasa kasihan yang terjadi, tapi ini bagian daripada cinta dari anak kepada orang tua yang dulu ketika dia masih kecil diasuh oleh orang tua secara baik. Yang kedua Bapak dan Ibu, kita lihat anak-anak itu kalau dia berpakaian, kalau dia berjalan itu menjadi daya tarik, ya kan? Apalagi dia baru berjalan kan, oh bukan main, oh anakku belajar berjalan gitu kan. Nah, coba kalau orang tua ini sudah tidak bisa berjalan, apa yang terjadi? Pernah merasakan Bapak dan Ibu marahin orang tua? Macam mana jalannya benar? Rupanya omongan kita itu adalah omongan orang tua kita dahulu berkali. Bisa dibalik oleh Allah. Kalau bahasa kita itu apa, hukum karma, walaupun nggak ada pada dasarnya, bisa dibalik oleh Allah. Kenapa? Karena kita dulu sering mencaci maki, menghina dia. Oh, kalau dia salah sedikit aja sudah kita caci dia. Kita akan ada masanya. Kita akan ada masanya Bapak dan Ibu. Bisa jadi kita nanti ketika sudah lemah, atau barangkali umur kita masih muda. Ya, kan muda itu kan di bawah 70 tahun. Kalau sudah di atas 70 tahun baru tua. Itu kan? Kalau itu kita gitu. Kalau Nabi Zakaria enggak. 100 itu masih muda karena baru punya anak. Tapi masalahnya kita sampai 100 udah umurnya. Nabi Zakaria sudah sampai 100, baru punya anak yang pertama. Coba gambarin kayak apa? Bagaimana Nabi Nuh umurnya sampai 1000 tahun. Nah kita nggak sampai, wallahu alam. Tapi kenyataannya kata Rasulullah bahwa umatku nanti umurnya akan turun. Kalaupun ada yang 70, 80, itu tidak mendominasi. Yang mendominasi itu adalah 60. Ya. Biasanya kalau orang baik itu, orang yang bertakwa itu gak lama hidupnya, 40 tahun sudah meninggal. Yang belum 40 tahun, siap-siap. Ya sudah, alhamdulillah. Umur 63. Imam Syafi'i 60. Imam Ibnu Taimiyah 60. Itu pun belum sempat menikah. Jangan ikut-ikutan Imam Syafi'i. Kalau Pak Syafi'i tidak apa-apa. Syafi'i beda, karena dia ngurusin umat. Kalau kita ngurusin umat yang mana nih? Di sini. Jadi menarik hati kalau anak-anak. Ya. Kalau kita sudah tua jadi bahan ejekan, bahan olokan. Kayak begitu bayi tak bisa. Nah, sudah mulai menarik sekali. Ya, itu. Dan kalau anak-anak ini butuh perhatian, dan perhatiannya kuat. Sampai kadang-kadang kita pulang untuk bawa sesuatu, bukan untuk emaknya, buat anak. Padahal lupa bahwa tanpa emak dia tidak mungkin keluar. Nah gitu.
Kita bawa dia kemana-mana dan itu sekalian karena perhatian kita. Tapi berbeda dengan orang yang sudah tua. Punggungnya sudah mulai membungkuk, duduk pun juga susah, berdiri juga susah. Nah, lalu siapakah yang akan bisa membantu orang tua seperti ini? Artinya apa? Kalau kita bayangkan kita dan itu sekalian. Maka di dalam surat ke-30, surat Ar-Rum, ayat yang ke-54, surat yang ke-30, ayat yang ke-54, apa kata Allah? Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaiba yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Surat Ar-Rum, surat ke-30, ayat ke-54, kata Allah, Allah yang telah menciptakan kamu dari kamu lemah, dha'fin. Jadi Allah menciptakan kita dalam keadaan lemah kepadanya. Tsumma ja'ala min dha'fin quwwah. Setelah itu Allah menjadikan kita menjadi kuat. Ya, menjadi kuat. Ya, namanya anak bayi kepada itu tidak punya apa-apa. Tapi dengan kelemahan dia bisa membawa kenikmatan rezeki kepada orang tuanya. Dari mulai dia lahir sampai di hari ke-7 rezeki orang tua pun juga banyak dengan akikah. Berikutnya bertambah lagi kepada ibu sekalian. Masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan, yang terkadang kita lupa dengan anak itu. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Setelah Allah memberikan kekuatan, ada masa dia akan menurun, mulai melemah. Sekarang kita masih kuat. Kenapa? Karena tadi Allah berikan kepada kita kekuatan di masa kuat. Ya, 20, 30, 40, 50. Nah, ketika 60 sudah mulai agak rabun. Ya, melihat yang punya sendiri rabun, punya yang lain enggak. Bisa jadi. Ya, bisa jadi begitu. Sudah mulai kita melemah. Ya, minum kopi sudah mulai masuk angin. Pada dulu peminum kopi, ya kan? Kalau malam itu masih kuat berjalan tanpa jaket. Nah, ini sedikit aja udah masuk angin. Ya, karena sudah mulai punya anaknya banyak misalnya. Ya kan? Macam-macam terjadi. Tidak hanya sampai di situ, wasyaibah. Nampaklah mulai rambutnya memutih. Mulai beruban, syaibah. Siapa yang paling banyak? Berarti mikirin terus dia. Jenggotnya belum sampai putih kayaknya. Jenggotnya belum sampai memikirkan. Jadi kalau sudah sampai putih, ya itu tanda-tanda dari ibu sekalian. Ya, tanda-tanda. Yakhluqu ma yasha, semua itu aku yang membuat. Ya, wa huwal alimul qadir. Allah Maha mengetahui dan Maha berkuasa. Ini Allah yang mengatur kepada kita sekalian. Kita jangan lupa nih. Terus akan apa? Berubah kembali kita seperti anak-anak kata Allah. Ya, fil khalqi. Allah menciptakan seperti di awal, walaupun bentuknya lebih besar daripada ketika dia lahir kepada. Tapi karakternya ada kemiripan, hanya rasanya yang berbeda. Rasanya berbeda. Kalau anak-anak itu lucu, yang menggelikan, penuh dengan perhatian. Kalau sudah tua, istighfar terus. Tapi itu surga terbuka bagi anak-anak. Orang tua kita barangkali sudah tidak bisa bangun dari tempat tidur, maka kita lah yang mencoba apa? Mencebokinya, memandikannya, membersihkannya. Ingat dulu ketika kita masih bayi, dia kadang tidak bisa tidur malam hari, karena dia menangis karena kalau anaknya sakit berhari-hari. Nah, ini ada orang tua di dekat kita yang pintu langit sedang terbuka lebar. Keberkahannya turun dari Allah begitu banyak. Ingat ketika dia meninggal dunia, pintu langit bagi kita dari dia tertutup. Kenapa? Karena orang tua kita sudah meninggal. Keberkahan juga tertutup. Kenapa? Karena ada dia, marahnya dia, emosional dia yang memacu diri kita untuk lebih baik. Sisi positifnya harus kita ambil, bukan sisi negatifnya. Kalau negatifnya kita pun juga begitu banyak negatif yang kita miliki dalam kita menjaga kedua orang tua kita. Kalau ini kita sadari dan kita rasakan sekalian, tentu kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Nah, beberapa imam tafsir, Imam At-Tirmizi, Syekh Qutb rahimahullah, dalam tafsir At-Tabari, dalam tafsir As-Sabuni misalnya, ataupun tafsir yang lainnya disebutkan bahwa kalimat nunakisku
Munakisu itu artinya adalah wayansa ma'alima. Dia lupa dari apa yang dia ketahui. Jadi pertama, munakisu itu yaitu dia lupa dari apa yang dia ketahui. Yang sudah umurnya ini tua, bapak dan ibu, sudah mulai renta dia, maka akan muncul satu demi satu karakter. Apa itu? Ya. Pertama, yansa ma'alima, lupa terhadap apa yang dia ketahui. Satu. Yang kedua, watad'afu a'sabuhu, syarafnya lemah. Syaraf yang dia punya lemah. Ada yang lemah sekarang syarafnya? Karena ngantuk? Karena apa? Lemah. Lemah ya? Baik. Gorengan ada ya? Baik. Watad'afu a'sabuhu, syarafnya lemah. Nah, kira-kira kita rasakan nggak Bapak? Kadang-kadang suka lupa, ya, ataupun kita hilaf. Yang ketiga, wayat'afu fikrahu, lemah pemikirannya. Kalau tadi syarafnya, ini pemikirannya sudah mulai melemah. Yang keempat, wayat'afu ihtimaluhu, wayat'afu ihtimaluhu, daya tahannya lemah. Staminanya sudah mulai lemah. Ada yang terus sekali. Itu yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, hatta yartaddu fitiflan, sehingga dia kembali seperti karakter anak-anak. Sehingga dia kembali seperti karakter anak-anak. Itu subhanallah. Dan ini akan terjadi semua kepada kita kalau Allah memberikan kepada kita rezeki umur panjang. Nah, lalu bagaimana kepada itu supaya karakter-karakter ini dijaga oleh Allah, tidak sampai memunculkan sesuatu yang kita tidak inginkan pada dasarnya, walaupun itu sunatullahnya. Allah menjaga syaraf kita, Allah menjaga fisik kita, juga Allah menjaga daya tahan tubuh kita dalam menghadapi masalah. Makanya yang selalu diserang di COVID ini kan orang yang sudah tua. Kalau anak muda kan masih bisa, walaupun dia stres dengan COVID itu, tapi alhamdulillah ya, daya tahannya masih kuat. Tapi kalau orang tua, karena fisiknya sudah mulai melemah dan daya mentalnya pun juga melemah. Kayak sering kita dengar bahwa orang-orang yang tua lah yang paling banyak terkena COVID pada dasarnya. Padahal dia tidak terkena, tapi karena stres melihat tetangganya kena, akhirnya dia kena juga, langsung meninggal. Ya. Ada seorang brigjen itu di Jambi, orang ini bukan main aktivitasnya, tiba-tiba dia kena, hanya 2 hari saja meninggal. Kenapa meninggal? Karena nggak terima. Sebab dia harus diungsikan ke sebuah rumah sakit. Disitulah dia stres. Dia kepengen di rumah, tapi dia tidak diizinkan. Karena catatan dari Allah, dia harus meninggalnya di rumah sakit. Hanya 2 hari saja. Nggak ada urusan dia mau jenderal, dia mau apa. Apakah karena jenderal dia bisa merubah catatannya kepada Allah? Nggak bisa. Ya. Malah ada orang yang tidak punya pangkat yang biasa saja, Allah rubah. Artinya apa? Allah berikan kesembuhan. Padahal katanya sudah parah ini, tapi kata Allah enggak, ini masih kecil, kita saja yang bilang parah, bilang besar. Nah, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hasil-hasil yang baik dalam apa yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, menguatkan keimanan kepada Allah. Pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita akan menghadapi masa-masa itu, maka imannya harus kuat. Oh, ini dalilnya banyak sekali pada ibu sekalian. Surat 29 ayat 2, ayat 3, ayat 6. Surat kedua ayat 260,
Surat ke-35 ayat yang kedua dan ketiga. Baik. Bagian kedua, awamilun najah. Awamilun najah. Bagaimana kita akan mendapatkan hasil-hasil yang baik dari usaha kita. Yang kedua adalah tawakkul ikhlasu fi sabilillah. Mengikhlaskan dari segala sesuatu yang kita lakukan. Ini ikhlaskan kepada diri. Jadi kalau terjadi, ikhlaskan dulu. Lalu setelah itu kita baru merespon. Terima dulu kepada, kalau bahasa kita menerima. Terima dulu, jangan ditolak. Terima dulu dengan lapang dada, dengan berpikir yang panjang, bahwa ini adalah pembelajaran yang Allah berikan. Berbicara tentang keikhlasan pada diri sekalian, kita lihat dalam surat kedua ayat 214. Surat ke-68 ayat ke-5. Baik, dua saja Bapak sekalian. Yang ketiga adalah menambah kualitas semangat di dalam usaha. Menambah kualitas semangat di dalam berusaha. Nah, pembelajarannya itu ada di dalam surat Al-Fatihah ayat yang keempat. Ketika Allah mengatakan dengan kalimat Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Di sini ada 3 pembelajaran yang Allah berikan kepada kita. Pertama adalah orientasi akhirat. Jadi menggambarkan kepada kita bahwa kalau hidup kita adalah orientasinya adalah akhirat, maka akan muncul ketenangan di dalam jiwa kita. Yang kedua, kalau hidup kita karena orientasi akhirat, pandangannya akhirat, maka kita akan selalu menjadi orang yang produktif, selalu akan berbuat. Walaupun tadi benturannya banyak, tetap dia akan berbuat, tidak berhenti. Karena dia memahami bahwa apa yang dilakukan ini sesuai dengan apa yang Allah inginkan, walaupun benturannya besar. Yang ketiga, orang yang berpikir tentang orientasi akhirat, dia akan selalu memunculkan positive thinking, selalu akan berpikir yang positif. Dan yang keempat, dia selalu akan bersemangat. Semangat dalam hidup. Ya. Apapun dia akan lakukan selagi Allah suka. Sekali Rasulullah memberikan contoh. Jadi jangan sampai selagi kita suka, bukan. Selagi Allah suka dan selagi ada contoh dari Rasulullah SAW. Kalau tidak ada, ya kita lihat para salafus saleh, orang-orang yang saleh. Bagian yang keempat dalam faktor-faktor keberhasilan kita dalam usaha itu adalah isti'dadu at-tadhiyah, mempersiapkan diri untuk berkorban. Jadi bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk berkorban kepada apa yang kita bisa korbankan? Tenaga, pikiran, harta, waktu, sampai berkali nyawa kalau memang itu harus kita korbankan. Nanti hasilnya akan berbeda, akan berbeda. Ya. Sebuah gambaran yang Allah berikan kepada kita di dalam surat At-Taubah ayat ke-105 dan surat At-Taubah ayat ke-111. Surat ke-9 ayat ke-105, surat ke-9 ayat ke-111. Nah, ini kepada ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gambaran-gambaran yang Allah berikan kepada kita ketika Allah mengingatkan kembali bahwa akan ada masa kita dikembalikan kepada Allah dan kita akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mulut kita ditutup oleh Allah dan tangan kaki kita akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Karena Allah yang punya. Walau nasya tadi itu, walau nasya la tamasna atau walau nasya wala masakhna. Allah yang menghapuskan penglihatan kita atau juga Allah yang merubah kondisi kita. Jadi yang perlu kita sadari. Sehingga jangan sampai kita lupa bahwa kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir bahwa kalau Allah memberikan umur yang panjang kepada kita, maka jangan lupa apa itu? Syairnya, pantunnya. Umur yang panjang masih ingat dari mana datangnya cinta? Dari mata dan hati. Terus silakan. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini pembahasan kita di pagi hari ini. Dipikir bahwa ini bisa kita selesaikan sampai terakhir surat, rupanya tidak juga kita bisa selesaikan. Mudah-mudahan nanti setelah pilkada tanggal 9 hari Rabu juga pada pilkada, jadi tidak mungkin kita mengadakan acara pengajian. Insyaallah di minggu berikutnya setelah tanggal 9 ada waktu, ada juga waktu tenang dari mulai tanggal 5 sampai tanggal 8, tanggal 9 itu pencoblosan. Baik, itu barangkali kepada ibu yang bisa kita pelajari pada hari ini. Kalau ada yang mau melengkapi, mau menanyakan pembahasan yang kita bahas, dipersilakan.